Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haris Wafi dengan NIM 060612820025 dari kelas Palembang. Di sini saya akan membahas tentang materi evaluasi pembelajaran. Oke, kita lanjut. Apa itu hakikat? Hakikat adalah makna terdalam dari praktik dan petunjuk yang ada pada syariat terikat. Sehingga hakikat merupakan aspek lain dari syariat yang bersifat esoterik, yaitu aspek esoterik batiniah. Secara terminologi, arti hakikat dapat diartikan sebagai rahasia yang paling dalam dari segala amal. Hakikat pembelajaran. Pada hakikatnya, pembelajaran merupakan interaksi timbal balik antara peserta didik dan guru dalam proses pembelajaran yang dinamis untuk mentransfer nilai-nilai ke siswa supaya dapat melakukan perubahan tingkah laku maupun pengetahuan sehingga siswa dapat menggapai cita-citanya yang ingin dia capai. Ada 9 macam prinsip pembelajaran nih. Yang pertama, menyatakan bahwa seorang pendidik harus memperhatikan perbedaan individu. Setiap peserta didik yang memiliki kemampuan dan tingkat intelektual yang berbeda. Selain itu pula, pendidik juga harus memperhatikan potensi, bakat, serta minat yang dimiliki setiap peserta didik. Maka dalam hal ini, pendidik dapat mengembangkan prinsip-prinsip dalam kegiatan pendahuluan, di mana pendidik menyiapkan peserta didik secara fisik dan psikis. Adapun dalam kegiatan prosesnya, pendidik mampu mengembangkan dan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan kemampuannya, entah itu di bidang olahraga, seni, bidang pendidikan lainnya. Itu harus pendidik itu memang harus mempunyai pandangan yang luas akan karakteristik dari seorang siswa itu sendiri ya. Prinsip kedua, menyatakan bahwa peserta didik harus aktif dalam berpartisipasi seluruh kegiatan yang ada di kelas. Jadi apapun bentuk kegiatannya itu harus, setiap siswa tuh harus ikut andil dalam kegiatan di kelas itu sendiri. Hal ini dapat dikembangkan dalam seluruh kegiatan, yakni kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, hingga kegiatan penutup di akhir pembelajaran itu sendiri. Oke, kita lanjut ya. Prinsip ketiga, berpusat pada peserta didik dan memberikan motivasi dapat dikembangkan oleh pendidik dalam kegiatan pendahuluan kelas, di mana pendidik memberi motivasi belajar secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, sebelum ia mulai pelajaran di kegiatan pendahuluan, ia itu harus benar-benar memberikan pandangan nih untuk siswa ya, peserta didik agar memiliki motivasi belajar yang nantinya memicu ia ingin tahu dan ingin bertanya nantinya pada sesi terakhir ya. Jadi itu harus peran dari pendidik harus memotivasi peserta didik itu sendiri agar ia nyaman di kelas. Oke, prinsip keempat, menuntut pendidik untuk membudidayakan membaca dan kegemaran peserta didik dalam membaca dapat diterapkan dan dikembangkan pada kegiatan proses pembelajaran kelas, yang mana melalui metode scientific approach, peserta didik mampu memberikan fakta, informasi, dan pengetahuan sesuai dengan apa yang telah mereka terima dengan panca inderanya. Jadi, apapun yang diterima dari peserta didik itu harus benar-benar yang positif. Jadi itu bakal diaplikasi setelah ia menerima materi tersebut. Prinsip kelima, pemberian umpan baik, positif, penguatan, pengayaan, dan remedi dapat dilakukan dan dikembangkan oleh pendidik dalam kegiatan penutup, di mana pendidik bersama peserta didik merefleksikan untuk mengetahui sejauh mana
pemahaman konsep, dan pencapaian kompetensi peserta didik dalam materi yang telah disampaikan. Jika belum terpenuhi nih, maka pendidik dapat memberikan tugas yang memberikan pemahaman baru tentang konsep yang telah dipelajari. Jadi jika memang pelajaran belum selesai ya, dan itu sudah waktunya habis, mungkin dari pendidik sendiri bisa memberikan PR terhadap siswanya agar mencari lebih tahu yang mana belum diketahui ataupun belum dipelajari. Oke, prinsip keenam, memadukan kompetensi dasar dan materi pembelajaran dapat dikembangkan dalam kegiatan proses pembelajaran, yang mana membantu guru untuk menyampaikan bahan materi yang akan dibahas secara teratur dan berkesinambungan, serta dapat mempermudah peserta didik dalam menguasai kompetensi yang harus dicapainya. Prinsip ketujuh, kompetensi penilaian dan sumber pembelajar dalam satu keutuhan. Pengalaman belajar dapat dilakukan dan dikembangkan oleh pendidik dalam kegiatan pendahuluan. Prinsip ke-8, mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu. Keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya dapat dilakukan dan dikembangkan guru dalam kegiatan proses pembelajaran di kelas. Prinsip ke-9, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dapat dikembangkan dalam kegiatan inti dengan memanfaatkan teknologi informasi pada zaman sekarang ini. Peserta didik dituntut untuk memiliki kemampuan keterampilan dengan menggunakan sistem teknologi yang sudah terancang dan memudahkan mereka dalam mencari informasi. Fungsi evaluasi pembelajaran. Oke, jadi evaluasi pembelajaran dapat dilihat dari fungsi atau kegunaannya. Fungsi yang pertama yaitu fungsi formatif, yakni untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial jika diperlukan bagi peserta didik. Yang kedua, fungsi sumatif, yaitu menentukan nilai kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu, sebagai bahan untuk memberikan laporan kepada berbagai pihak, penentuan kenaikan kelas, dan penentuan lulus tidaknya peserta didik dari sekolah tersebut. Selanjutnya, fungsi diagnostik, yakni untuk memahami latar belakang meliputi latar psikologis, fisik, dan lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan tersebut. Yang selanjutnya, fungsi penempatan, yaitu menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat, misalnya dalam menentukan program spesialisasi sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Mungkin itu saja materi evaluasi pembelajaran saya sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah evaluasi pembelajaran. Jika ada salah atau perbuatan saya yang menyinggung, saya mohon maaf. Mungkin ini kemampuan yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.